dan Boni harus segera pergi. Mereka sudah semakin mendekat. Mereka siapa, Mas? Jaga Boni. Oke, jadi terjun ke dunia entertainment tuh kayaknya mungkin karena dulu sering lihat papa mama kebetulan udah di entertain duluan. Jadi waktu kecil aku mungkin sering lihat mereka syuting atau mungkin modeling dan segala macam, terus jadi aku ngerasanya kayaknya menarik dunia itu. Cuman aku nggak nekunin dari dulu sih. Aku baru kepikiran untuk mau masuk ke entertain tuh setelah lulus kuliah justru. Jadi setelah lulus kuliah, aku nggak nerusin sesuai apa yang aku ambil waktu kuliah. Aku malah ngambil kelas acting dan aku langsung coba learning by doing-nya di iklan-iklan. Iya, jadi sebenarnya dulu waktu remaja, waktu SMP, SMA gitu aku sempet nanya kayak pengen dong ikutan syuting juga gitu kan. Terus cuman orang tua bilang, kayaknya kamu belajar dulu aja deh, karena mungkin mereka lebih tahu ya di lingkungan syuting ketika di masa sekolah itu seperti apa. Jadi akhirnya mereka bilang, udah kamu selesaiin sekolah dulu, nanti setelah kamu selesai sekolah baru kamu putusin kamu mau jadi apa gitu kan. Ya udah, ternyata tadinya kan aku ambil kuliah hukum, aku pikir mau jadi notaris nih gitu. Tapi ternyata di pertengahan jalan aku ngerasa, wah nggak masuk nih, gue nggak mampu, terlalu berat di hukum ternyata gitu kan. Sih udah, akhirnya setelah lulus aku baru kayak, oh yaudah di entertain aja kita terusin yang tadinya kita nggak mulai. Nah itu dia, mungkin aku pikir ya rasanya mungkin tersugesti ngeliat orang tua dulu kan. Terus aku juga suka nonton film. Terus pernah gak sih Mbak ngerasa kalau misalnya nonton film, terus pas udah nonton tuh ngerasa kayak pemainnya gitu. Nah iya kan, jadi pas kayak gitu tuh aku ngerasa kayaknya asik ketika gue beneran berperan di dalam suatu film atau apapun itu gitu kan. Jadi itu yang akhirnya menggerakkan aku untuk take action sampai ambil kelas acting kan, karena aku ngerasa mungkin ini salah satu skill yang gue punya gitu. Karena aku pribadi, aku ngerasa aku nggak punya skill yang terlalu gimana banget gitu loh. Makanya aku coba asah dengan melalui ngambil kelas acting itu dan mencoba fokus di dalam dunia acting seni peran. Musisi nggak mungkin, nggak bisa main musik, suara hancur. Presenter nggak mungkin juga, karena aku kayaknya masih perlu banyak belajar public speaking dan aku orangnya kebetulan bisa dibilang introvert ya, jadi energi banyak habis. Kalau misalnya jadi MC atau presenter kan harus ketemu banyak orang ya, itu kan pasti draining. Jadi memang fokus langsung ke acting. Iya, sebenarnya kalau senggol-senggolannya aku nggak terlalu mikirin ya, karena aku berpegang teguh pada kalau rezeki itu nggak akan ketukar. Tapi aku lebih, yang menjadi pertimbangan aku kemarin adalah ketika aku tahu masuk ke dunia entertainment itu kita akan menjadi public figure. Nah itu yang berat buat aku, karena aku tipe orang yang bisa dibilang cukup menjunjung tinggi privacy. Jadi aku agak susah untuk sharing, dalam artian punya sosmed pun aku jarang ngepost story gitu loh. Jadi paling itu yang bikin aku berat untuk menyesuaikan. Cuman pada akhirnya ketika aku udah memilih jalan ini, itulah konsekuensi atau bagian yang memang harus aku jalanin juga gitu loh. Ya. Dua-duanya, jadi memang aku banyak nanya sama orang, masukan ke orang kayak, ini gimana caranya supaya gue bisa aktif di sosial media dan bisa, apa sih orang sebutannya sekarang, fan service ya, walaupun kayak ngerasa belum punya fans juga gitu ya, cuman karena sebagai public figure-nya tadi itu aja gitu. Pun aku kepada diri pribadi, sama aku sering kayak ngingetin diri kayak, lo udah mulai di bidang ini, lo harus paham kebutuhannya seperti apa, ayo mulailah aktif di sosial media. Karena memang pada awal aku kepilih untuk film Boni, aku tuh followers Instagramnya cuma 3.000 dan aku nggak aktif sama sekali, biasa banget. Cuman ternyata branding itu penting kan. Pada akhirnya dalam prosesnya aku dibantu juga, ada tim promosi ngebantu aku untuk
meningkatkan quality dari sosial media aku sampai akhirnya dibantuin bikin konten, sampai akhirnya sekarang punya sekitar 50.000 followers yang memang perlu mereka tuh supaya orang juga aware tentang adanya aku di industri ini gitu. Ya saya sih mau jadi orang sukses aja sih sebenarnya. mau jadi manusia baik gitu kan ya. Itu sih paling, karena emang agak aneh. Kalau waktu kecil paling dulu pernah pengen jadi polwan gitu kan. Cuman ngelihat sekarang kayaknya polwan aduh berat ya. Jadi nggak ada yang terlalu spesifik sih. Saya dengar banyak teman bilang jadi atlet itu berat. Latihannya lebih parah, bener-bener mungkin hidupnya untuk di situ. Bahkan Kak Maco tadi aku pernah ngobrol, dia pernah latihan 1 tahun cuma untuk 6 menit di dalam ring dan dia nggak menang. Jadi ibaratnya, ngerti nggak sih rasanya? Berat sekali jadi atlet tuh. Dan saya rasa saya nggak sekuat itu. Tantangan pasti ada ya. Tapi aku selalu nganggap itu semua memang bagian dari proses aja sih. Kayak tadi yang aku bilang, menyesuaikan, keluar dari zona nyaman. Aku harus aktif di sosial media walaupun sekarang juga masih dalam proses transisi. Pun kalau untuk kita kaitkan menuju peran film Boni yang tadi kita bahas, tantangannya lebih ke bagaimana aku mendalami peran. Karena kan aku menjadi orang lain di sana. Aku bukan menjadi diri aku sendiri, aku harus siap dengan gelarnya karakter dia yang dibuat. Harus menjadi orang yang bisa bela diri gitu kan, harus menjadi orang yang tegas, harus menjadi orang yang saklek. Itu semua adalah tantangan yang cukup berarti buat aku sih. Enjoy, apapun itu. Terserah, udah tahu berat ya udah jangan dipikirin lagi, jalanin aja. Itu sih rumus aku ya. Kadang-kadang juga hilang, cuman itu pegangan aku sejauh ini selama hidup di dunia ini. Pasti ada wejangannya. Adalah hal-hal yang dia bilang, tetaplah pada prinsip. Kalau memang bergaul sama orang boleh siapapun, dimanapun kapanpun, cuman tetap harus pintar-pintar pilih teman gitu kan. Ya standar lah wejangan orang tua pada umumnya aja. Jatuh cinta saya, jelas. Iya, karena aku suka ternyata dengan seni peran gitu loh. Karena aku menganggap seni peran, acting itu adalah wadah aku untuk mengenal diri aku lebih jauh. Dengan aku main di film Boni, aku sebagai orang yang bisa jago bela diri, aku nggak tahu kalau ternyata aku bisa bela diri. Jadi aku nggak tahu ke depannya ketika aku memerankan orang lain lagi, skill apa yang ternyata bisa aku keluarkan dari diri aku ini, gitu loh. Jadi itu aku senangnya seperti itu, belajar acting. Ini ntar fun buat saya, nggak fun buat orang lain lagi. Boleh dicoba. Fun ya? Iya. Kalau saya mualaf tuh fun nggak? Oh? Kalau fun fact, itu fun fact nggak kalau saya bilang saya mualaf? Fun fact sih. Boleh ya? Boleh, ini eksklusif loh, saya cuma di Voy. Oke. Terus, apa lagi ya? Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Itu fun fact kan? Bagi saya fun fact sih. Betul. Terus apa lagi ya? Satu lagi, saya takut sama binatang melata. Tentu, karena sebelumnya kan aku belum ada pekerjaan yang mengikat sekali sebenarnya sebelumnya. Aku bukan pekerja kantoran, jadi memang setelah lulus kuliah aku langsung ke entertain kan. Jadi ini adalah pekerjaan yang aku rasa disinilah aku punya tanggung jawab yang begitu besar. Sebelumnya aku tanggung jawab kuliah ya berarti tanggung jawab belajar. Di sini tanggung jawab belajar dan kepada diri sendiri bagaimana caranya bisa hidup dari sini.
Itu sih, jadi ngerasa tanggung jawabnya lebih besar. Oh, di film aku pengen banget main genre di luar action. Aku pengen banget main genre yang gila. Maksudnya terserah sih genrenya apa, tapi aku pengen dapat karakter yang aku jadi orang nggak normal. Jadi kayak bisa dibilang mungkin kayak Harley Quinn. Nah, aneh-aneh gitu. Aku pengen banget dapat karakter yang menantang kayak gitu-gitu sih. Karena aku ngerasa ya lebih menantang, aku suka menantang karakter. Itu aku pengen aja. Karena kalau acting yang kayak mungkin mirip-mirip kayak karakter aku lagi, aku takutnya aku nggak bisa nge-explore gitu loh. Jadi aku pengen karakter yang mungkin jauh atau bahkan belum pernah ditemuin sebelumnya. Aku pengen aja gitu, baru.